pendiri ormas Islam terbesar di negeri ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Mbah Hashim, itu sampai mengeluarkan pada 22 Oktober 1945 namanya resolusi jihad untuk mendukung kemerdekaan, yang kemudian terjadilah pemberontakan 10 November ya, yang disebut Surabaya Lautan Api. Kiai Mbah Hashim ikut serta di dalam resolusi jihad. Itu perjuangan para ulama. Lalu perjuangan habaib yang mana? Lambang negeri kita, lambang negara kita apa? Garuda Pancasila. Tahu nggak siapa itu yang merancang Garuda Pancasila itu? Namanya adalah Sultan Abdul Hamid II dari Pontianak. Tahukah kita siapa Sultan Abdul Hamid II? Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Ghadri yang kedua. Beliau seorang habaib. Itu beliau yang mencetuskan lambang negara kita, Garuda Pancasila. Siapa lagi Beb habaib yang berjasa itu? Ada satu lagu, kalau kita kemerdekaan lagu itu kita nyanyikan. Kita nyanyikan sama-sama tapi satu bait aja ya, sama-sama dengan saya. 17 Agustus tahun 5, itulah hari kemerdekaan kita. Tahu nggak kita siapa yang nulis lagu itu? Ya, yang mengarang lagu itu namanya H. Mutahar. Tahu nggak kita siapa H. Mutahar? H. Mutahar itu Al-Habib Husain bin Salim Al-Mutahhar dari Semarang. Beliau yang nulis lagu itu, Habib ya. Bahkan beliau yang pertama kali mengasas namanya Paskibra ya, pasukan pengibar bendera yang tiap 17 Agustus mengibarkan bendera. Jadi kalau ada orang yang suka ngadu domba, memecah belah persatuan antara ulama dengan habaib, antara umat dengan umat, antara suku ini dengan suku itu, antara bahasa ini dengan bahasa itu semua bukan dari para founding fathers kita dan bukan dari Islam. Itu dari orang-orang yang nggak percaya sama Allah ya. Saya ingin menyampaikan tentang yang terakhir, yaitu apa? Bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara yang sudah merdeka selama 80 tahun lebih ini. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, anak-anakku sekalian, baik yang di Candrabaga Stadion maupun yang di pemirsa TV One dimanapun berada, sekitar 59 tahun yang lalu, tepatnya pada 17 Agustus 1966, salah seorang founding fathers, pendiri bangsa ini, yaitu Insinyur Soekarno, Presiden RI yang pertama, menyampaikan pidatonya di dalam pidato kemerdekaan Indonesia. Lalu beliau menyampaikan kata-katanya yang terkenal. Kata beliau apa? Jas merah. Apa itu jas merah? Kata beliau, jangan sekali-kali kalian melupakan sejarah. Anak-anakku sekalian, kita punya sejarah. Pribadi kita punya sejarah. Keluarga kita punya sejarah. Bangsa dan negara ini juga punya sejarah. Sejarah itu ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk jangan kita ulangi. Ya, kita perbaiki, kita tingkatkan. Sejarah yang baik kita jaga, kita teruskan, kita lanjutkan. Saya ingin menyampaikan selain jas merah atau jangan sekali-kali melupakan sejarah, kita tambah pada malam hari ini dengan jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama dan habaib. Loh, kenapa begitu, Beb? Negeri ini bisa merdeka dengan perjuangan para ulama dan habaib. Mana buktinya? Pangeran Diponegoro ulama apa bukan?
Tuanku Imam Bonjol, ulama apa bukan? Teku Umar, ulama juga. Cut Nyadin, ulama perempuan, bahkan pendiri ormas Islam terbesar di negeri ini, Kiai Haji Hasim Asy'ari atau Mbah Hashim, itu sampai mengeluarkan pada 22 Oktober 1945 namanya resolusi jihad untuk mendukung kemerdekaan, yang kemudian terjadilah pemberontakan 10 November ya, yang disebut Surabaya Lautan Api. Kiai Mbah Hashim ikut serta di dalam resolusi jihad. Itu perjuangan para ulama. Lalu perjuangan habaib yang mana? Lambang negeri kita, lambang negara kita apa? Garuda Pancasila. Tahu nggak siapa itu yang merancang Garuda Pancasila itu? Namanya adalah Sultan Abdul Hamid II dari Pontianak. Tahukah kita siapa Sultan Abdul Hamid II? Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Gadri yang kedua. Beliau seorang habaib. Itu beliau yang mencetuskan lambang negara kita, Garuda Pancasila. Siapa lagi habaib yang berjasa itu? Ada satu lagu, kalau kita kemerdekaan lagu itu kita nyanyikan. Kita nyanyikan sama-sama tapi satu bait aja ya, sama-sama dengan saya. 17 Agustus tahun 5, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia, merdeka. Stop. Satu bait aja. Tahu nggak kita siapa yang nulis lagu itu? Ya, yang mengarang lagu itu namanya H. Mutahar. Tahu nggak kita siapa H. Mutahar? H. Mutahar itu Al-Habib Husain bin Salim Al-Mutahhar dari Semarang. Beliau yang nulis lagu itu, Habib. Ya, bahkan beliau yang pertama kali mengasas namanya Paskibra, ya, pasukan pengibar bendera yang tiap 17 Agustus mengibarkan bendera. Jadi kalau ada orang yang suka ngadu domba, memecah belah persatuan antara ulama dengan habaib, antara umat dengan umat, antara suku ini dengan suku itu, antara bahasa ini dengan bahasa itu semua bukan dari para founding fathers kita dan bukan dari Islam. Itu dari orang-orang yang nggak percaya sama Allah, ya, yang ngadu domba itu semua bukan dari ajaran Islam yang kayak begitu, ya. Bahkan di dalam Islam jangankan sesama muslim, dengan yang non muslim pun kita harus saling menghormati, ya. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa? Allah enggak melarang kalian kepada orang yang tidak memerangi agama kalian, kemudian juga tidak mengusir kalian dari negeri kalian untuk berbuat baik. Apa itu tabarru? Albir itu adalah kebaikan yang paling tinggi. Hatta sama orang non muslim pun kita tetap berbuat yang baik dengan kebaikan tertinggi. Wa tuqsitu ilaihim, berbuat adil sama mereka. Zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di Madinah orang Yahudi biasa tinggal di situ. Ada Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir, biasa, ya, nggak dimusuhi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian diperangi karena mereka sudah memulai peperangan, berkhianat, memfitnah, memecah belah, ngundang musuh, baru kemudian terjadi peperangan, mereka diusir. Jadi sekali lagi, jangan kita memecah belah persatuan yang sudah diperjuangkan dengan darah dan nyawa para ulama, para habaib,
para founding fathers kita, termasuk nasionalis dan semua orang yang berjuang dari berbagai agama. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa bersama negeri kita sepanjang kita isi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.